Video ini hanya mengcounter balik hujatan-hujatan muslimah yang kontennya hanya sibuk menghujat keyakinan orang lain tanpa memakai data. Hey, gue lagi nggak menghina. Gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue gak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat. Gue gak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat. Nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai, silakan direkam. Ini nalar gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke, gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya. Cie, mak muslimah ini mentang-mentang mayoritas nih ye. Gaya lu tuh selangit sih mak. Oke, jadi ngomongin akal sehat ya mak. Akal kamu tuh seberapa sehatnya sih mak? Mari kita lihat. Sabda Rasul, akal sehatmu ternyata di sini cuma setengah dari laki-laki ya Mak Rifa. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 293. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami, dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian." Kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kekurangannya akal dan kelemahannya agama?" Beliau menjawab, "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi, "Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid, dia tidak sholat dan puasa?" Kami menjawab, "Benar." Beliau berkata, "Itulah kekurangan agamanya." Jadi di sini, walaupun kamu mengatasnamakan diri sebagai muslimah yang taat sekalipun, mau berkerudung sekalipun, dianggapnya sama nabimu tuh kurang dalam beragama. Jadi persaksian kamu pun setengahnya dari laki-laki. Artinya omonganmu yang gede itu cuman hanya setengahnya dari laki-laki. Laki-laki saja yang ngomong masih bisa kurang dipercaya, apalagi mulutmu gitu loh Mak Rifa. Apalagi ngocehin keyakinan Kristen dengan narasi menghina begitu mak. Karena menurut sabda Rasulmu juga tadi mengemukakan wanita juga katanya menjadi mayoritas dalam neraka. Coba kita baca lagi hadisnya biar semakin yakin gitu. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari 3002, Nabi SAW, "Aku mendatangi surga, maka kulihat kebanyakan penduduknya adalah para fakir, dan aku mendatangi neraka, maka aku lihat kebanyakan penduduknya para wanita." Ini hadis terkaitnya itu bejibun ya. Apalagi komen hujat ngatain Tuhan orang Kristen cacat lah, bilang Yesus jelek lah, dan Tuhan tangan bolong gak sembuh-sembuh lah. Mak Rifa sih ketinggalan info. Kami selama ini jadi Kristen kalau ke gereja diajak baca Alkitab bareng-bareng mak. Jadi bukan celotehan ngedagel bikin lelucon doang gitu ya. Tapi persoalan kematian Yesus di kayu salib itu sudah sangat tahu. Yang jadi masalah adalah kapan sih umat Islam didoktrin membaca Al-Quran itu wajib dimengerti. Kan tujuan kalian pahala, bukan untuk mengerti. Betul tidak? Makanya suka sibuk bikin perlombaan hafalan Quran, bukan perlombaan untuk mengerti. Jadi jangan sok gaya-gaya ngatain iman Kristen soal penderitaan Yesus di kayu salib. Kami umat Kristen sangat-sangat memahami karena fokus kami adalah mengerti, bukan hafalan. Hey, gue lagi nggak menghina. Gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue gak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Hei, gue juga bukan menghina ya, tapi gue memakai akal sehat gue. Jadi gue cuma membaca aja kitab lo tanpa gue kurangi dan gue lebihkan. Gaya lo mak, kayak lagi puber aja gitu. Mari kita baca. Allah punya dua tangan guys ya. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Dalam Quran Surat Sad ayat 75. Loh, katanya Allah itu tidak berwujud, kok punya kedua tangan sih? Nah, lebih jelasnya kita lihat hadisnya. Kedua tangan Allah itu seperti apa ya?
Nabi SAW dalam hadisnya Zuhair dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Nah, kalau sudah begitu, silakan saja ditafsir sendiri kayak mana tuh memahaminya ya. Gue bukan menghina ya guys. Gue cuma membaca gitu loh guys. Nah, sekarang kita baca lagi yuk guys, bukan menghina ya. Mari kita singkap dalam hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 4538. Nabi SAW bersabda, Rob kita menampakkan betisnya, maka sujudlah setiap orang mukmin dan mukminah, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang ketika di dunia ia sujud karenanya, dan sum'ah mereka mencoba untuk sujud, namun punggung mereka kembali tegak. Tuh Rifa, ternyata Allahmu menampakkan betisnya. Nah, kita lagi cari tahu referensi hadis ini dari mana. Ternyata dari Al-Qalam ayat 42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam Quran surat Al-Qalam ayat 42. Nah, semuanya sudah saya tunjukkan kan, dari hadisnya maupun dari referensi Al-Qur'annya, bahwa memang ada hari betis disingkapkan. Nah, itu baru secuil data loh yang gue paparkan. Itu pun gue tidak menghina kayak lo ya, tapi lebih tepatnya cuma membaca tanpa gue kurangi kata-katanya. God, dimana Tuhan aku itu adalah tempat makhluk bergantung, bukan Tuhan yang digantung makhluk. Kata siapa mak Tuhanmu tempat makhluk bergantung? Ini malah dipikulin sama makhluk ciptaannya. Mari kita baca datanya. Dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Nah, kalau Allahmu saja dijunjung 8 orang malaikat kok orang ya, menjunjung arsy Tuhanmu ya di atas kepala mereka, itu bagaimana kamu menafsirkan? Apa bisa disebut bahwa kamu itu bergantung kepada Allahmu? Nah, pegel nggak tuh makhluknya suruh nyunggi-nyunggiin singgasananya Allahmu sampai kiamat kan? Atau mau bilang Allah emang dipikul tapi bukan berarti punya pantat. Oke, kita lihat lagi keterangan hadisnya. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 4470, Nabi SAW bersabda, orang-orang dilemparkan ke neraka hingga neraka itu berkata, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah meletakkan kakinya dan neraka itu berkata, cukup. Nah, kenapa tuh Allah memenuhi neraka dengan kakinya? Karena targetnya emang neraka harus penuh dengan jin dan manusia. Mari kita lihat datanya lagi ya. Dan kalau kami menghendaki niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. As-Sajdah ayat 13. Nah, kalau Allahmu punya kaki sampai memenuhi neraka, terus kakinya bergantung pada apa? Makanya mak, jangan mabuk agama. Kalau mau pakai akal sehat lu sendiri, jelas cuma separuh, alias nggak nyampe. Ganggu. Kenapa sih Bang Meflos? Aku dibilang mereka menghujat ketika aku bilang aku nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya bolong. Ya, kalau tidak mau disebut menghujat, lu harusnya jangan bernarasi ngeledek dong, mak. Katanya mahasiswi, jadi kalau belajar ya berkelas dikit dong. Masa narasinya kampungan begitu sih, mak. By the way, gue juga sama deh. Gue juga gak mau tuh punya nabi kayak nabimu. Jangan paksa aku. Bye deh. Nah, Tuhan aku itu adalah tempat makhluk bergantung, bukan Tuhan yang digantung makhluk. Aku gak akan terima gitu ketika Tuhan aku itu dituduh bolong. Yes, gak mau. No, jangan paksa aku. Jangan. Ini kita berisik banget ya.
Geli aku dengarnya teman-teman ya. Jangan paksa aku mengimani nabimu ya mak. Alasannya nggak mau saya mendapatkan hadis riwayat Sahih Bukhari 4761 bahwa Nabi SAW menikahinya saat itu berusia 6 tahun dan mulai menggaulinya saat ia berumur 9 tahun. Hisam berkata, dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah SAW selama 9 tahun. Nah, setelah Aisyah menjanda dalam usia 18 tahun pun, akhirnya turun ayat larangan Aisyah untuk menikah lagi. Mari kita baca ayatnya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak atau makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu minta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Silakan cross check di rumah ya. Nah, itu alasannya kenapa non-muslim yang memakai akal sehat tidak mau menerima Nabi Anda sebagai utusan Tuhan, Mak. Jadi, jangan paksa aku. Memang aplikasi TikTok itu bagus buat wajah tua sekalipun karena akan terlihat cantik dan membuat pede ketika berbicara. Sehingga kita malah kebablasan ketika berbicara, jadinya terkesan kemayu dan membuat kita tidak sadar dengan apa yang kita ucapkan sendiri. Alkitab memberikan penjelasan dalam Amsal 5 ayat 3-6, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.